Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 8 subtema 1, pembelajaran 4. Muatannya ada IPS dan PKN. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung mulai pembelajarannya. Kita masuk ke materi IPS. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mengenal beberapa jenis usaha agraris. Nah, bagaimana dengan jenis usaha lain? Di pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal beberapa usaha agraris, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sekarang adakah usaha yang lain? Ada nggak jenis usaha yang lain? Nah, tentu ada ya, sekarang kita akan pelajari itu. Selain di bidang agraris, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut adalah beberapa jenis usaha. Yang pertama adalah perindustrian, kemudian ada perdagangan, dan kemudian ada jasa. Ini adalah jenis usaha yang umumnya ada di Indonesia: perindustrian, perdagangan, dan jasa. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Jadi kita mulai dari industri dulu ya. Industri ini adalah kegiatan mengolah barang menggunakan peralatan seperti mesin misalnya. Jenis industri juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu industri besar. Ini menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dan jenis industri yang lain adalah industri kecil. Ini menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contohnya ada industri mobil. Industri mobil ini adalah jenis industri besar. Di sini industri mobil ini memerlukan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan contoh yang lainnya adalah pengrajin mebel. Nah, pengrajin mebel ini termasuk ke dalam industri kecil karena peralatan, modal, dan tenaga kerjanya itu diperlukan dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Perdagangan disebut juga distributor, karena pedagang membeli barang dari produsen untuk dijual kembali. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Ini contohnya ya, ada perdagangan itu ada di pasar, misalnya, kemudian ada di supermarket, ada di warung, kemudian ada juga yang sekarang yaitu perdagangan secara daring atau perdagangan secara online ya. Kemudian jenis usaha yang ketiga tadi adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa ini memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya pekerjaan yang menjual jasa itu adalah ada guru, ada dokter, ada pengacara, ada montir mobil, ada jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Jadi untuk jasa ini dia tidak secara langsung menghasilkan barang, tapi memberikan manfaat kepada konsumen. Keberagaman jenis usaha di Indonesia ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami kesulitan. Kita harus dapat menghargai setiap kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada banyak ya usaha yang ada di lingkungan sekitar kita itu. Ada petani, ada pedagang, ada orang yang memberikan jasa tadi, kemudian ada industri, dan lain-lain ya. Nah, jadi kita harus dapat menghargai setiap kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, berikut ada cara menghargai jenis usaha orang lain. Yang pertama,
kita cara menghargai jenis usaha orang lain itu yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Jadi dengan bersaing yang sehat, insya Allah kita akan dapat hidup dengan harmonis. Kemudian ada menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada meneladani keberhasilan orang lain dengan sikap yang positif. Nah, jadi kalau kita pengen berhasil juga pelajari bagaimana orang lain sehingga mereka berhasil. Dengan cara demikian maka kita akan juga bisa berhasil. Nah, kalau keempat hal ini dilakukan dengan cermat, dilakukan dengan baik oleh setiap orang yang memiliki usaha, maka insya Allah kita akan dapat berusaha dengan damai, dengan rukun, dengan harmonis, dan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain dalam menjalankan usaha. Oke, mungkin sampai di sini dulu apa yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Ustadz akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.